Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan membahas Imam Mahdi dalam Syiah. Kaum Syiah menunggu kedatangan imam ke-12 mereka, Mahdi Muntazor. Imam Mahdi Syiah yang ditunggu-tunggu kedatangannya, termasuk pembahasan yang sering dibicarakan dalam buku-buku referensi Syiah. Yang mereka maksud dengan sebutan itu dalam pandangan Syiah adalah Imam ke-12 yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari. Menurut versi mereka, dia dilahirkan pada hari Jumat bulan Sya'ban pada tahun 255 Hijriah. Pada usia 5 tahun, dia bersembunyi di sebuah gua yang terletak antara kota Baghdad dan Tikrit karena akan dibunuh oleh seorang yang zalim. At-Tusi, seorang tokoh Syiah masa lalu, mengatakan tidak ada alasan yang menghalangi kemunculannya selain karena dia khawatir akan dibunuh. Sebab, jika tidak ada kekhawatiran ini, dia tidak boleh menyembunyikan diri. Keyakinan mereka dengan Imam Mahdi Syiah ini membuat mereka menunggu-nunggu kemunculannya di mulut gua tersebut dengan memanggil-manggil namanya. Imam ke-11 tidak memiliki keturunan. Imam ke-11 menurut kalangan Syiah meninggal tanpa memiliki anak dan keturunan. Tentunya realita ini menyulitkan tokoh Syiah. Bagaimana seorang imam meninggal tanpa berputra seorang pun yang akan menggantikan posisi imamahnya? Padahal keberadaan imam sangatlah penting dalam akidah mereka, bahkan termasuk rukun Islam yang urgensinya mengalahkan sholat fardu. Pengganti seorang imam haruslah keturunan imam sebelumnya. Setelah masa imamah Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu, seorang imam tidak boleh berasal dari saudara imam, harus dari keturunannya. Demikian keyakinan orang-orang Syiah. Sejarah telah mencatat bahwa orang yang mereka anggap sebagai imam ke-11, Hasan al-Askari, tidak memiliki anak. Penguasa Khilafah Abbasiyah waktu itu pun mengetahui perihal tersebut, sebab mereka mengikuti perkembangan Hasan al-Askari yang sedang sakit. Beberapa tabib diutus untuk memonitor kesehatannya. Penguasa menugaskan hakim setempat untuk memilih 10 orang terpercaya untuk berada di rumah Hasan al-Askari. Mereka berada di sana sampai ajal menjemput Hasan al-Askari. Setelah Hasan al-Askari wafat, utusan-utusan yang terpercaya itu memeriksa isi rumah dan kamar untuk mencari tahu apakah dia memiliki anak atau tidak. Mereka juga mendatangkan wanita-wanita yang tahu masalah kehamilan untuk memeriksa budak-budak wanita yang dimilikinya. Hasilnya, ada seorang budak perempuan yang sepertinya sedang mengandung. Maka, wanita ini pun ditempatkan di satu kamar dan dipersiapkan segala sesuatu untuk persalinannya. Setelah Hasan dimakamkan, pihak penguasa tetap berusaha mencari-cari anak Hasan al-Askari. Harta warisannya pun belum dibagikan. Namun setelah dipastikan bahwa kehamilan salah seorang budak itu kosong, maka warisan Hasan al-Askari dibagikan kepada ibu dan saudara lelakinya, Ja'far. Dan tidak ada seorang pun yang menentang pembagian ini. Kejadian ini menunjukkan kebatilan keyakinan Imam Mahdi Syiah secara otomatis. Pihak Syiah pun tidak bisa mendustakan dan menghilangkan bukti sejarah ini. Menariknya, ternyata kitab-kitab para petinggi agama Syiah ini menyebutkan bahwa Hasan al-Askari memang wafat tanpa memiliki anak lelaki. Fakta bahwa Hasan al-Askari tidak memiliki anak akan mengakibatkan keyakinan mereka hancur dengan sendirinya, sebab kelanjutan imamah secara otomatis berhenti. Tatkala sebagian penganut Syiah merasakan kekhawatiran aliran Syiah akan sirna karena ketiadaan imam ke-12, maka sejumlah orang dari mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan aliran ini. Akhirnya mereka mendapatkan jalan keluar dari apa yang diyakini oleh kaum Majusi, yang mempercayai mereka memiliki manusia juru selamat yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dari situ,
Seorang dari Syiah bernama Muhammad bin Nusair An-Namiri dan kawan-kawannya mendapatkan ide dengan klaim bahwa Hasan al-Askari memiliki anak yang dia sembunyikan di dalam sirdop karena khawatir akan dibunuh oleh orang-orang jahat dan zalim. Tujuan mereka menggulirkan pernyataan ini adalah untuk mengelabuhi orang-orang awam Syiah sehingga para tokoh Syiah tetap bisa meminta setoran kekayaan dan zakat dari masyarakat awam atas nama Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Misteri sembunyinya Imam Mahdi Syiah. Orang-orang Syiah, jika ditanya hikmah persembunyian Al-Mahdi di dalam gua dan tidak menampakkan diri di hadapan halayak, mereka akan beralasan karena dia mengkhawatirkan dirinya terbunuh. Itu saja. Alasan yang dikemukakan oleh At-Tusi ini dan orang-orang yang serupa dengannya jelas sangat lemah sekali. Kebatilan alasan mereka tampak pada beberapa poin berikut. Telah disebutkan dalam kitab-kitab referensi utama mereka bahwa Al-Mahdi insan yang ditolong dan dibantu oleh Allah. Dia akan menguasai belahan bumi barat dan timur. Jika Al-Mahdi akan ditolong dan dimenangkan oleh Allah, mengapa dia harus bersembunyi dan tidak muncul di hadapan halayak? Menghilangnya Al-Mahdi dengan bersembunyi di dalam gua dalam jangka waktu yang sangat lama menyisakan dan memunculkan pertanyaan, mengapa harus sembunyi? Keyakinan Syiah bahwa Imam Mahdi Syiah khawatir akan terbunuh, sehingga dia bersembunyi berkonsekuensi gugurnya imamahnya. Sebab, menurut Syiah, seorang imam haruslah manusia yang paling pemberani. Disebutkan dalam referensi mereka, seorang imam memiliki beberapa tanda. Dia adalah orang yang paling alim, paling bijak, paling bertakwa, dan paling berani. Sementara orang yang khawatir dirinya akan dibunuh, sehingga dia menghilang dan bersembunyi, bukanlah manusia pemberani. Keyakinan aneh tersebut berarti bahwa Al-Mahdi tidak akan pernah muncul sampai negara-negara zalim dan merusak hilang. Karena kezaliman akan tetap ada, berarti kemunculannya tidak dibutuhkan. Sejarah mencatat, Syiah telah memiliki kekuasaan dan pemerintahan, seperti Iran sebagai contoh nyatanya. Negara itu tentu pasti akan berusaha melindungi Al-Mahdi kalau mau memunculkan diri. Akan tetapi, kenapa sampai sekarang tidak muncul juga? Orang yang tidak bisa membela diri dan melindungi dirinya dari ancaman pembunuhan, maka jelas dia tidak sanggup melindungi orang lain. Apakah masuk akal orang-orang Syiah menunggu kedatangan orang yang katanya akan memberangus musuh-musuh mereka dengan kebilang? Dengan demikian, alasan mereka untuk menutupi keanehan menghilang dan sembunyinya Imam Mahdi mereka gugur. Dan selanjutnya, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Imam Mahdi mereka pada hakikatnya memang tidak ada dan tidak pernah ada. Petunjuk lain yang menandakan kebatilan akidah sembunyinya Imam Mahdi Syiah bahwa tidak ada satu maslahat dan manfaat secuil pun yang didapatkan umat manusia termasuk kaum muslimin dan para penganut Syiah, baik berhubungan dengan maslahat duniawi ataupun agama yang didapatkan dari persembunyiannya Imam Mahdi Syiah itu. Bisa dihitung sampai sekarang, Imam Mahdi Syiah sudah bersembunyi tidak kurang 1173 tahun lamanya. Karena menurut mereka, dia memasuki gua pada tahun 260 Hijriah saat berusia 5 tahun. Apakah manfaat dari keberadaannya yang bersembunyi kalau memang dia benar-benar ada dan masih hidup? Bagaimana bila dia sebenarnya tidak pernah ada? Bagi siapa saja yang meyakini imam ke-12 ini, manfaat apakah yang dia dapatkan untuk agama dan dunianya? Maka hanya ada dua kondisi. Imam itu hilang atau memang tidak pernah ada. Dalam dua kondisi ini, tidak ada manfaat untuk agama atau dunia seseorang. Berdasarkan pandangan Syiah, menganggap imamah sebagai rukun agama, maka ketidakmunculan imamah di Syiah ini, bila dianggap ada, mengakibatkan lumpuhnya pelaksanaan syariat dan kemaslahatan agama lainnya. Pantas saja sholat Jumat dan jamaah tidak dilakukan di kantong-kantong Syiah, dengan alasan ketiadaan imam. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kisah fiktif Imam Mahdi Syiah ini digulirkan untuk menutupi kekeliruan akidah mereka yang memang sudah rusak sebelumnya. Ketika akal sehat hilang, yang paling aneh sekalipun dibenarkan. Setelah secara yakin dapat disimpulkan
bahwa Imam Mahdi Syiah memang tidak ada, dan keyakinan tentang itu lebih tepat masuk kategori cerita khurafat. Ada baiknya kita simak komentar beberapa ulama Islam tentang keyakinan rusak ini. Usai mengungkap sifat-sifat Imam Mahdi ahli sunnah yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahihnya, Imam Ibnu Katsir, seorang pakar tafsir, sejarah, dan fikih, menyimpulkan tentang Imam Mahdi Syiah yang telah bersembunyi lebih dari 100 tahun dalam gua dengan berkata, sesungguhnya wujud Imam Mahdi Syiah itu tidak ada hakikatnya, tidak ada mata yang pernah menyaksikannya, juga tidak ada bukti yang menjelaskannya. Di tempat lain beliau juga menyatakan, sesungguhnya keyakinan tersebut termasuk hadzayan atau igawan belaka. Bukti sangat jauh dari hidayah, sangat kuat kedekatannya dengan setan, sebab tidak ada dalil dan petunjuk yang membenarkannya, baik dari Al-Quran, hadis, akal sehat, dan istihsan. Sementara Syekh As-Safarini juga menyebutkan keyakinan itu sebagai igawan belaka yang tidak ada hakikatnya. Demikian pula Syekh Khalid Muhammad Ali Al-Hajj menyatakan, ringkasnya, klaim Syiah bahwa imam 12 mereka bersembunyi itu tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada satu orang ulama besar ahli sunnah yang meriwayatkannya. Tidak ada unsur kebenarannya sedikit pun. Akan tetapi, bila akal sehat telah hilang, maka segala sesuatu yang aneh pun mungkin terjadi. Akidah Imam Mahdi ala Syiah ini memperlihatkan dengan jelas betapa merupakan akidah yang rapuh, ganjil sekaligus aneh. Tidak sepantasnya orang yang berakal meyakininya. Orang yang berakal sehat dan mencintai al-haq akan menolak mentah-mentah. Kebenaran hakiki sangatlah jelas dan tidak kabur bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sebagaimana seorang ahli emas tidak akan sulit membedakan antara emas murni dengan emas palsu. Sementara bagi orang yang bodoh, buta, atau kurang tahu, bisa saja menganggap kesesatan, kemungkaran, dan penyimpangan sebagai al-haq yang harus diyakini, diamalkan, dan dibela mati-matian. Oleh karena itu, kebatilan akan mudah menyebar dan laku di tengah orang-orang yang tidak berilmu, bodoh, dan buta terhadap ilmu syar'i dan ajaran Nabi Muhammad SAW serta pengamalan Islam oleh para sahabat. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan. Buat sahabat belajar kebaikan, apabila ada penjelasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.